Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya, Akhil Rosidi, Technical Consultant dari Datex Solution Indonesia. Kali ini kita akan diskusi tentang the essential foundation of good design. Oke, Bapak sekalian. Oke, hari ini mungkin kita juga sering melihat ya adanya survei-survei karena mendekati pemilu ya. Baik, tapi kita tidak akan bicara itu. Ya, surveinya yang kita ambil, yaitu pada sebuah riset yang dilakukan ya pada sekian responden bahwasanya di dunia industri manufacturing itu 80% mereka menyampaikan bahwasanya punya masalah dengan high cost dan tekanan di high cost dan efisiensi kerja. Gitu ya. Di mana mereka dituntut lebih produktif karena timeline produksi untuk segera ke pasar itu semakin mepet ya dengan persaingan yang ada. Ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Pada waktu yang sama, 61% dari rata-rata jam kerja dari engineer dan beberapa profesional yang semisalnya itu ternyata spend waktunya itu tidak untuk pekerjaan engineering, tetapi lebih pada non-rule specific task ya, yang tidak sesuai dengan rule-nya, seperti memanage email, mencari informasi, tracking apa itu revisi dari proyeknya, dan jadi banyak pekerjaan-pekerjaan administratif yang itu menyita waktunya gitu. Dan kemudian dari sisi pelaksanaannya, karena saat ini ada zamannya digital transformasi, penggunaan teknologi itu sangat minim. Jadi kurang dari 5% mereka mengutilize kemampuan dari teknologi informasi yang ada ini untuk efisiensikan pekerjaannya dan juga mereduce cost losses yang terjadi di dalam operasional produksinya. Oke, jadi dalam situasi seperti ini, pengambil keputusan di perusahaan kita ya sebagai pelaku industri desain dan manufacturing itu harus bisa mencari sebuah keseimbangan. Nah, salah satu kunci dari keseimbangan adalah customisasi tentu saja ya. Karena tren saat ini tidak lagi pada mass pro, mereka lebih customer itu ingin unik, ingin mendapatkan mesin yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Namun di sisi lain kita tahu customisasi atau tailor made itu high cost ya, karena kita predictive time-nya itu terkadang suka meleset gitu ya, karena dia full custom misalkan. Di mana kalau kita bisa memberikan ya dibandingkan dengan produk standar misalkan ya, custom ini sangat challenging untuk masalah waktu dan cost-nya. Kadang prediksi dari harga produksi misalkan itu tidak tepat sebagainya. Karena itulah ini tantangan bagi industri manufaktur ya untuk bagaimana menggabungkan antara customisasi dengan standar. Nah, salah satunya misalkan dengan modular system ya. Nah, ini sekarang udah lagi tren, baik itu bahkan di industri otomotif gitu ya, dengan sistem modular yang memudahkan orang bisa custom sesuai dengan kebutuhannya. Oke, juga ada tren lagi pada saat ini jadi challenges bahwasanya saat ini muncul servitization di mana seorang perusahaan manufaktur tidak hanya eh, menghasilkan produk jadi saja gitu ya, tetapi mereka juga memberikan layanan jasa services atau integrasi dengan komponen-komponen lainnya dalam satu lini perusahaan kliennya seperti itu. Oke, berikutnya adalah juga kita harus
ada challenging tentang price gap ya. Pricing vs procurement. Jadi kita memiliki gap antara kenaikan biaya tenaga kerja, energi, material di sisi lain itu naik, tetapi di sisi konsumen mereka juga ingin low cost gitu ya, semakin murah begitu. Nah, ini tantangan tersendiri juga bagi kita untuk bisa bagaimana mensiasati gap ini gitu. Belum lagi ya pada saat ini kebutuhan atau tekanan publik tentang sustainable itu sangat ketat ya, mulai mereka sadar tentang bagaimana industri yang ramah lingkungan gitu. Bagaimana mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Nah, namun pada saat ini tentu saja karena kita ingin dunia yang lebih baik begitu ya, kita harus mensinkronkan pula antara eh, teknologi yang kita pakai dan juga eh, keberlanjutan lingkungan yang lebih baik begitu, dunia yang lebih baik. Ya, misalkan contohlah bagaimana kita dari mengurangi penebangan pohon dengan paperless misalkan. Ya, nah, ada tentu saya tahu ya kalau pengalaman saya di engineering misalkan ya, untuk satu drawing ya, terkadang sampai dia rilis itu kita bisa melakukan printing sampai mungkin 10 kali printing begitu ya. Belum lagi nanti setelah rilis dokumen itu akan disebar ke beberapa tempat, masing-masing memiliki kopinya gitu ya. Di fotokopi ya. Nah, karena itu kebutuhan akan kertas setiap bulannya itu sangat banyak. Belum lagi nanti di bagian keuangan dan sebagainya. Oke, clear ya? Kita ingin sustainable. Berikutnya adalah skill gap. Nah, ini juga tantangan tersendiri di kita ya, bagaimana kita bisa mensiasati ini. Terkadang banyak sekali perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru, tetapi mereka yang siap plug and play itu sangat sedikit sekali gitu ya. Karena itulah maka beberapa saat ini ada tren baru yaitu outsourcing gitu ya. Atau mereka job order. Jadi outsource yang per project atau per project lah ya. Dia melakukan efisiensi di sana. Nah, nanti akan challenging sendiri bagaimana manajemen data dan pertanggungjawaban ya atau tracking history dari sebuah desain dan sebagainya. Nah, ini adalah challenging bagaimana tim outsource itu bisa berkomunikasi baik dengan tim internal, misalkan seperti itu. Oke. Dan berikutnya adalah karena kondisi banyak perusahaan industri yang memikirkan saat ini adalah strategi reshoring ya, yaitu mengoptimalkan rantai pasok ya. Jadi mengoptimalkan lokasi produksi dan operasi rantai pasok untuk mencari keseimbangan antara biaya, fleksibilitas, dan ketahanan, durability dari produksi kita. Nah, ini hal-hal yang menjadi concern kita saat ini agar memiliki keseimbangan yang baik. Dan tentu saja cara menghadapi tantangan-tantangan ini di masing-masing perusahaan akan sangat berbeda, gitu ya. Karena mereka memiliki kekhasan tersendiri dan mereka memiliki seni untuk keseimbangan ini. Tapi pada intinya, ketika kita gagal mencapai keseimbangan menghadapi tantangan-tantangan ini, maka perusahaan kita atau profit kita akan tidak optimal. Oke. Nah, kita akan bicara lebih spesifik pada tim desain. Ya. Apa sebenarnya challenge? Nah, sekali lagi pada survei lagi gitu ya, pada text clarity tentang data management ya. Managing data adalah salah satu challenges paling besar di tim engineering gitu ya. Di mana mereka dari responden yang ada 48%, mereka waktunya habis untuk finding
the right information ya, menemukan informasi yang tepat. Kemudian 45% waktunya sia-sia atau terbuang hanya untuk mencari data. Belum lagi nanti reusable data atau penggunaan ulang data. Kita tahu di manufaktur walaupun itu tailor made pun biasanya banyak part-part yang sebenarnya similar gitu ya dengan project sebelumnya, dengan portofolio yang ada gitu kan. Bagaimana tapi kadang mereka tidak yakin apakah part yang sudah didesain sebelumnya itu pada project yang sebelumnya bisa langsung kita pakai tanpa evaluasi lagi gitu. Atau apakah benar drawing yang saya copy itu sudah bisa tinggal pakai pada project yang berikutnya seperti itu. Nah, karena itu banyak sekali engineer atau drafter memilih mengcopy semua data yang sebelumnya dan membuat dari awal sehingga tidak memakai ulang ya. Walaupun memakai ulang template-nya tetapi isinya itu sama seperti mengawali hal baru. Artinya tetap diperiksa satu persatu dokumennya. Ya. Kemudian ada juga 30% itu bekerja pada data yang salah gitu. Bayangkan. Apa maksudnya? Misalkan nih, eh, kita sudah selesai dari tim engineering turun ke produksi misalkan. Nah, berikutnya ternyata ada revisi nih dari produksi entah ada kesalahan entah gimana. Ketika dikembalikan, kita mengerjakan yang tadinya harusnya revisi 2, kita salah membuka nih file di eh, folder kita. Ternyata pada folder revisi 1 gitu ya. Sehingga keluarnya revisi 2. Padahal yang direvisi adalah revisi kedua gitu ya. Nah, sehingga tentu saja akan reworks gitu ya. Nah, seperti apa? Saya salah satu contoh seperti ini ya. Eh, maaf, area inefisiensi itu, misalkan revisi manajemen. Mungkin di antara Anda ada pelakunya gitu ya. Eh, kita membuat file namanya final gitu kan. Final titik final, final titik for real, final hari ini, final sekali dan sebagainya gitu ya. Ini manual revisioning ya. Sehingga di folder kita banyak sekali file-file sampah gitu ya yang kita nggak ngerti. Kadang bingung juga gitu ya. Apalagi belum lagi nanti kita juga bermasalah dengan server performance gitu ya ketika network cut off dan sebagainya. Nah, kalau kita memakai file sharing gitu ya. Kemudian kolaborasi. Nah, Anda masih mungkin bagaimana kolaborasi antar tim gitu. Nah, pakai email misalnya, ini sudah selesai, tolong diperiksa gitu. Atau kita mengambil data dari flash disk ke flash lalu di copy oleh teman kita. Nah, sebenarnya ini menarik sekali kalau Anda mungkin masih memakai flash disk atau email gitu ya. Bayangkan eh, ini hubungannya nanti dengan reusable maupun finding the mencari informasi yang benar gitu ya. Kalau saya memiliki file taruhlah final.dwg misalkan ya. Kemudian final.dwg itu saya copy ke flash disk dan saya berikan ke teman B gitu ya. Kalau saya seorang drafter misalkan saya berikan ke engineer, kemudian dia mengcopy dari flash disk itu ke komputernya. Apa yang terjadi? Secara ini kita sudah menduplikasi dokumen itu menjadi 3 ya. Yang satu di komputer kita, yang satu ada di flash disk, yang satunya lagi ada di komputer rekan kita. Dengan nama file yang sama, project yang sama, final.dwg. Bagaimana kita tahu? Misalkan seseorang sudah merubahnya, manakah yang terbaru? Nah, kita akan jadi kebingungan. Dan misalkan ada project baru, tolong file final yang kemarin dipakai untuk project ini. Maka kita akan kebingungan mana file yang valid gitu ya untuk kita pakai. Gitu. Nah, ini bagian dari survei yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi. Ya. Problemnya seperti itu salah satunya. Oke, oh saya tidak pakai flash disk, saya pakai sharing folder gitu ya. Oke, Windows Explorer adalah data management yang common dipakai oleh semua orang kan gitu ya.
tetapi dia bukanlah sebuah data management yang dikhususkan untuk engineering ya. Apa buktinya? Misalkan saya file final.dbg itu ada di sharing folder gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang sama dengan selevel dengan saya memiliki hak akses yang sama pada folder tersebut. Maka eh, ketika dia teman saya membuka, kira-kira bisa nggak? Bisa ya, karena memiliki permission yang sama gitu ya. Dia buka, dia lakukan editing, lalu dia kembalikan lagi. Besoknya saya akan buka lagi, oh berubah gitu ya. Saya akan tanya, siapa yang membuat perubahan? Apa yang berubah dan sebagainya. Maka Windows tidak memiliki data untuk mengcompare antara versi sebelumnya dengan versi yang terbaru. Gitu. Nah ini jadi masalah lagi. Belum lagi di situ juga privilege-nya hanya biasanya uh, read only atau write permission. Gitu. Sehingga levelnya hanya cuma 2 saja. Gitu ya. Oke, baik. Karena itulah kita hari ini bicara tentang produk data management yang akan membantu Anda untuk memanage, melacak, dan mengorganisasi data tanpa uh, apa itu yang sesuai dengan workflow Anda gitu ya, workflow dosen Anda. Oke. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar bicara tentang bagaimana membuat produk yang baik gitu ya. Dengan misalkan di sales ini kita bisa menggunakan 3ds Max, kemudian pada tim engineering kita pakai beberapa software seperti ini ya, di Autodesk Product Design and Manufacturing Collection ya. Kemudian ada produksi, ada CAM dan sebagainya. Nah, ada Autodesk Recap, episode manage gitu ya. Tapi kita membutuhkan, pada ini kita akan bicara tidak hanya pada konsep ini ya, tetapi kita bagaimana memanage semua file-file atau workflow yang ada di sini menjadi satu kesatuan sistem gitu ya, yaitu dengan kita akan mengenalkan Autodesk Vault Product Data Management. Oke, kenapa kita pakai Vault? Gitu ya? Karena Vault adalah produk data management yang akan membantu Anda meningkatkan productivity untuk mengorganisasi data, kolaborasi, meminimalisir error, dan saving time. Nah, keunggulannya apa sih? Dia quickly install ya. Installnya gampang, tidak membutuhkan seorang IT yang berpengalaman gitu ya. Terintegrasi dengan Autodesk Design Tools ya, sehingga Anda tidak otomatis ketika Anda membuat sebuah file, dia otomatis bisa terasosiasi dengan sistem yang ada di Data Management Vault. Dan dia bisa untuk connect internal maupun eksternal tim. Gitu ya. Nah, pada hal ini, ada 3 concern yang menjadi titik perhatian kita. Ya. Data, people, and process. Ya. Data adalah memanage, mengelola data ya, sebagai pada sebuah sentral lokasi. Kemudian people, orang-orangnya. Gitu ya. Bagaimana orang yang terlibat itu mengikuti desain proses ya, sesuai dengan workflow yang ada. Kemudian prosesnya ya. Bagaimana orang-orang itu bekerja diatur di sini. Bagaimana mereka berkolaborasi, kapan dia bisa mengakses sebuah file, kapan dia tidak bisa mengakses lagi gitu ya, hanya melihat gitu ya. Dan siapa yang berhak melihat pada situasi apa seperti itu. Ini adalah concern kita pada data management. Oke, Vault profesional apa bedanya dengan sharing folder gitu ya? Pada grafik ini ya, di sini ada Vault server ya. Kemudian ada CAD user ya. Di engineering, designer misalkan, ada non CAD user, purchasing misalkan, manager dan sebagainya. Kemudian ada favor atau dokumen consumer ya. Dokumen consumer, jadi kita bedakan menjadi 2 ya. Yang satu adalah yang pertama adalah dokumen kreator ya. Dokumen kreator dia bagi menjadi 2 yaitu CAD user, engineering, designer, dan non CAD user. Kemudian ada dokumen consumer atau produksi ya, di mana mereka
eee, pembagian ini sebenarnya sama ya dengan workflow yang ada di tempat Anda gitu ya. Eee, Tim engineering biasanya misalkan udah jadi, biasanya di-print kan datanya, gambarnya, kemudian dikirimlah ke purchasing misalkan kalau dia harus purchase order ke vendor atau ke produksi untuk diproses manufaktur gitu. Nah, mereka yang menerima dokumen dari tim engineering itu adalah dokumen consumer gitu ya, atau di sini kita sampaikan sebagai viewer gitu ya. Nah, oke, jadi semua data itu tersimpan di vault server ya, dan diatur regulasinya, untuk viewer dia hanya misalkan memiliki hak untuk melihat file yang sudah rilis, artinya sudah selesai di tim, CAD user maupun di non CAD user. Dia baru hanya bisa melihat, itu pun yang diizinkan misalkan ya. Misalkan di produksi dia hanya bisa melihat dari CAD user misalkan ya. Kemudian non CAD user, dokumennya tidak boleh misalkan dilihat di produksi, hanya sales aja misalkan. Itu bisa gitu ya, diatur sana. Kemudian, dari sini juga data itu juga bisa diintegrasikan dengan ERP system, entah Anda bisa pakai SAP, Business One, Navision, Microsoft Dynamics, atau OpenERP dan sebagainya. Atau Anda membuat sendiri ya. Kemudian untuk eksternal kita bisa berkolaborasi dengan customer atau vendor dengan tambahan Fusion Team maupun BIM 360. Oke. Nah, di sini ya tadi tentang otorisasi. Ya. Nah, untuk masing-masing ya, kalau sebelumnya kita pakai file sharing gitu ya, di sana hanya ada read only dan write permission, maka di sini kita bagi menjadi tiga gitu ya, author, contributor maupun consumer. Nah, CAD user misalkan dia bisa check in, check out, dia bisa view, share dan participate di design workflow. Nah, partisipasi dengan di HEO ya, engineering change order process misalkan ya. Kemudian di contributor manager dia bisa melakukan review dokumen dari CAD user, melakukan approval gitu ya, feedback dan sebagainya. Kemudian di consumer, dia di procurement, shop floor, sales, dia bisa mengakses datanya yang sudah matang gitu ya. Kemudian juga dia bisa melakukan berpartisipasi di SEO proses agency order. Artinya misalkan seorang tim produksi, produsen engineering misalkan melihat, oh desain Anda itu nggak bisa diproduksi nih. Karena mesin kita tidak mampu gitu ya untuk memproduksi dengan desain Anda gitu kan. Dia membutuhkan CNC 5 axis gitu ya, sehingga kita tidak dan itu akan meningkatkan cost produksi yang signifikan. Tolong dibuat yang lebih simpel misalkan ya. Dia bisa mengajukan SEO dari tim produksi. Kemudian nanti akan dicek oleh manajer apakah SEO-nya dibolehkan ataukah tidak misalkan ya. Kemudian kalau di approve maka CAD user bisa mengerjakan seperti itu. Oke,